sore dan selamat malam lagi. Perkenalkan, nama saya Andi Pramudana dengan nomor NPI 1461505070 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas 17 Agustus Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dan ingin mendemokan tentang program edukasi yang bertopikkan dengan Android, yang akan nantinya saya juga menyajikan beserta rekan-rekan saya. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan berupa tampilan program dari Android. Itu adalah tampilan utama dari Android adalah bisa kalian lihat seperti berikut. Berikut adalah tampilan home dari Android, dan tampilan home terdiri dari 4 menu yang terdiri dari sejarah, kuis, kontak, dan upload. Dan yang pertama, saya ingin mempresentasikan tentang menu sejarah. Tampilan sejarah itu seperti bagaimana. Kita klik. Berikut adalah tampilan dari menu sejarah. Menu sejarah sendiri terdiri dari 14 menu, cukup banyak tentunya. Dan yang pertama dimulai dari sejarah terbentuknya Android, dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang Android Marshmallow yang saat ini menjadi versi terbaru dari versi Android. Oke, saya mencoba untuk mereviewkan dari menu pertama sejarah terbentuknya Android. Kita klik. Nah, berikut adalah tampilan dari menu sejarah awal Android yang terdiri dari artikel tentang sejarah awal Android tentunya. Ya, kita lihat ini berikut adalah tampilannya, dan di bawahnya ada menu home dan exit. Menu home, kita klik untuk kembali ke menu home atau menu awal Android yang tadi. Kita klik lagi untuk sejarah untuk melihat kembali. Saya ingin mempresentasikan menu Android yang terbaru, yaitu Android Marshmallow. Berikut adalah tampilannya. Nah, berikut adalah tampilan dari sejarah Android Marshmallow yang sama tentunya seperti dari sejarah terbentuknya Android yang terdiri dari artikel, home, menu home, dan menu exit. Kita klik menu home karena kita ingin melanjutkan kembali review tampilan-tampilan yang lain. Kita kembali lagi ke menu home, dan kali ini sudah saya presentasikan dari menu sejarah. Dan sekarang lanjut ke menu kuis. Ini ada tampilan menu kuis dari program Android, terdiri dari artikel aturan main dan cara main. Aturan main terdiri dari 2 poin, yaitu 1, pilih jawaban yang paling benar. 2, setiap jawaban yang benar mendapat 5 poin. Cara main terdiri dari 3 poin, yaitu 1, baca dan amati soal dengan cermat. 2, pilih jawaban yang menurut Anda paling benar. 3, klik jawab untuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, setelah Anda pahami aturan main dan cara mainnya, kita mulai untuk permainannya dengan klik ayo mulai. Nah, berikut adalah tampilan pertanyaan 1 yang disajikan dari program Android. Pertanyaan pertama yang terdiri dari apakah nama versi Android dengan logo pada gambar di bawah ini. Di bawahnya terdiri dari 4 pilihan jawaban. Kita pilih Fruyo.
saya contohkan pilih jawaban folio. Setelah Anda yakin untuk memilih jawaban, klik menu jawab di bawah. Oke, pertanyaan kedua muncul kembali, yang berbeda tentunya dari pertanyaan pertama. Apakah versi Android terbaru saat ini? Saya klik untuk pilihan marshmallow dan klik jawab, dan pertanyaan 3 muncul kembali dengan jawaban, dan maksud saya pilihan jawaban dan pertanyaan yang berbeda. Untuk mempercepat waktu, saya klik terserah untuk melihat bagaimana tampilan dari hasil dan skor dari pertanyaan yang kita jawab. Pertanyaannya disajikan pada program ini terdiri dari 18 pertanyaan. Dan kita lihat ini pertanyaan 15 kurang 3 pertanyaan lagi, kita akan melihat skor dari jawaban kita. Oke, nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Nah, berikut adalah tampilan dari skor dan statistik jawaban yang benar dan salah dari yang kita pilih tadi. Nah, statistik hasil jawaban yang kita pilih tadi adalah benarnya ada 3 dan salahnya ada 15 dan skornya ada 15. Oke, setelah selesai kita menjalankan atau memainkan dari menu quiz yang ada di program Hai Android. Kita kembali ke home untuk melanjutkan review menu yang lain, yaitu klik menu kontak. Berikut adalah tampilan untuk menu kontak, yaitu terdiri dari kontak-kontak Hai Android. Nah, setelah Anda melihat seperti begini ada isi kontak, kita kembali ke home, kita klik menu about untuk menu terakhir bagaimana tampilannya. Ya, berikut adalah tampilan menu about. Nah, menu about terdiri dari penjelasan Android itu seperti bagaimana dan terbentuknya bagaimana, dari kapan terbentuknya. Ya, setelah kita mempresentasikan atau memperlihatkan tampilan menu-menu seluruhnya dari Hai Android, kita klik exit untuk menutup aplikasinya. Dan tahap selanjutnya akan dipresentasikan dari rekan saya Husain Abdillah untuk mempresentasikan dari source code atau sintak dari program Hai Android ini. Oke, kita klik exit dan kita beralih ke aplikasi NetBeans untuk melihat source code dari program Hai Android. Kita silakan kepada rekan Husain Abdillah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat mengenalkan, nama saya Husain Abdillah, NPI saya 14601505146. Ini saya akan menjelaskan tentang codingan dari frame sejarah. Lebih tepatnya kita akan menjelaskan. Ini adalah diklik maka frame sejarah akan seperti ini. Saya akan menjelaskan satu persatu, enggak satu persatu, lebih tepatnya gimana caranya bisa berfungsi, si button ini bisa berfungsi
dengan semestinya. Oke, saya akan menjelaskan. Kita menuju frame materi. Di sini kita akan berdesain. Ini adalah label dan ini J button sampai 13 ini J button. Home juga J button dan exit J button. Saya menjelaskan tentang sejarah. Kita mengendinya di sini. Ini adalah Java AWD run available home. Maka jika home, kita akan kembali ke home dan kita klik sejarah, maka akan keluar awal Android atau sejarah dari Android dan Android Alpha. Di sini juga akan menjalankan Android dari Alpha sendiri. Dan desain untuk beta, kita akan ke frame beta. Cupcake kita akan pakai donat, kita akan ke sejarah donat. Aljair kita ke sejarah Aljair, Froyo, dan seterusnya sampai kita di Android Marshmallow. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kita beralih ke Alpha dulu. Di sini adalah frame menu frame dari Alpha atau frame yang sudah dibuat di sini. Masuk ke source, copy Java AWD nya, ini di copy masuk ke materi.java dan kopikan ke sini. Dan dispose ini untuk menghilangkan frame yang di sana tersebut. Oke, saya akan menjelaskan gimana tentang frame tersebut menjadi tengah atau berada di tengah. Kita masuk ke home Android. Search, kita ketik di sini set location relative component rule, maka frame tersebut akan menjadi ke tengah. Kita coba run. Nah, frame tersebut jadi di tengah. Sebelumnya kita berada di frame di sini dan sekarang frame menjadi di tengah. Oke, sejarah ini masih belum saya set, maka kita set sejarah ini menjadi tengah. Oke, kita masuk ke materi, klik di sini set location relative to mid. Oke, saya menjelaskan tentang gimana bisa running ini exit. Kalau exit kita bisa keluar dispose ini adalah untuk menghilangkan frame atau jendela Windows tersebut. Dan Alpha untuk codingan selanjutnya, untuk Alpha tadi saya sudah menjelaskan beta, cupcake, donat, aljair, froyo, dan sampai marshmallow. Codingan tersebut sama seperti Android Alpha. Kita klik 2 kali, kita masuk ke beta, klik 2 kali, maka kita akan meninggalkan di sini. Ini adalah frame dari beta atau jendela dari beta. Di sini saya akan membuka frame beta. Di sini adalah frame beta. Kita masuk source Java AWD copy. Di sini kita copy dan masuk ke materi dan kopikan di sini. Klik dispose agar Windows dari materi ini menghilang. Contohnya seperti ini. Sejarah, kita masuk ke Android Alpha atau di sini sejarah tadi ini hilang karena ada dispose. Di sini kita belum set set frame menjadi tengah. Kita akan set frame Alpha sampai marshmallow menjadi tengah. Oke, kita masuk Alpha. Di sini set location relative to node. Kita copy dan
kita masuk ke frame kaki, frame donat, Agile, Froyo, dan sampai Marshmallow. Kita akan mengoding di sini sama seperti codingan di Alpha, di pabrik Alpha. Untuk bawah sini kita copy set lokasi yang relatif to null, kita copy satu sini, kita kopikan ke beda, copy untuk donat, cupcake, kita kopikan ke cupcake, kita kopikan ke donat, cair, sauce, froyo, terus ginger, sauce, honeycomb, PCS, jelly bean, KitKat, lollipop, dan terakhir adalah marshmallow. Saya akan menjelaskan tentang codingan dari marshmallow design. Di sini saya menggunakan text area agar tidak bisa diedit, maka di tabelnya kita hilangkan centangnya. Makanya di tabelnya centang, maka kita centang lagi agar tidak bisa diedit. Di sini saya menggunakan label atau J-label untuk labelnya secara Android Marshmallow. Ini J button dan ini J button. Ini J button exit, kita dispose, dan J button home kita masuk di sini. Ini adalah codingan singkat ya, dari yang tadi kita copy, kita new home, set visible tree, dan dispose. Ini adalah jika diklik maka kita akan menuju ke home, sama seperti semua kita kasih di sini. Home, lollipop, dari lollipop home, codingannya sama-sama. Kita home, set visible true. Kalau kita false maka kita salah, kalau true kita benar. Maka jika benar kita kembali ke home. Isikan semua sampai mulai dari alpha sampai marshmallow. Mulai dari alpha sampai marshmallow kita coding kayak tadi, new home, kita masuk ke alpha design home, ini dan new home dan flexible. Kita tidak copy saja untuk semua jembatan ini, frame dari jembatan ini, alpha, cupcake, donat, Agile, Froyo, sampai marshmallow. Saya sudah menjelaskan dengan tersebut. Saya kiri selamat dan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ayu. Dia akan menjelaskan tentang codingan dari oh iya, kita akan mereview agar Windows tersebut bisa ketemu. Secara ini belum saya set ya. Kita kembali ke home, mulai kita set tadi dari alpha home, secara beta home, secara update home, donat, cair, Froyo, sampai marshmallow, semua akan di tengah, frame-nya akan ke tengah. Kita kembali ke home, untuk mengedit awal Android. Di sini saya akan set saja. Kita review. Maaf ya, terdengar suara radio.
berbicara tentang kebenaran logika. Sebenarnya frame-nya adalah sudah di tengah, set di tengah. Tadi kan kita frame di sini, sekarang frame-nya di sini. Selamat, dan itulah presentasi dari saya. Untuk melanjutkan, saya akan menyerahkan pada Ayub Bay. Dia akan menjelaskan tentang kuis. Nah, di sini akan dia jelaskan set di tengah juga, kayak seperti ya di sini ya, set location relatif nol. Ayo mulai. Dan di sini ini akan dijelaskan oleh Ayub Bay. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Ayub Bay. NBI saya 1461505078. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ini bagian kuis. Jadi dimulai dari menu home dulu. Ini kitaran. Ini kuis. Ini ada beberapa aturan mainnya dan cara mainnya. Langsung aja dimulai. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja ke itu codingnya, dilihat dari sini. Nah, ini pertama kita bikin ini dulu, link list dulu, supaya nanti nggak perlu buat banyak itu J-form. Jadi untuk cukup satu J-form bisa untuk banyak soal. Lalu beberapa deklarasi variabel untuk variabel pendukung. Ini beberapa fungsi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, dimulai dari fungsi ini JButton 1. Ini JButton ini, kalau jawab ini adalah JButton 1. Jadi ketika saya klik ini, nanti maka fungsi ini yang akan dijalankan. Ini sebelumnya kita pelajarin dulu untuk fungsi tampil, karena akan digunakan di fungsi tombol JButton 1. Untuk fungsi tampilnya ada di sini. Dan untuk dari tampilnya sendiri terdapat kelas soal, yang nantinya kelas soalnya akan diisi ini isinya. Ini kelas soalnya ini. Ini dia fungsinya untuk memanggil dari ini, memanggil soal, lalu ada jawaban, pilihan jawabannya, dan ada jawaban dan poinnya. Ini ada soal juga yang memakai gambar seperti ini, jadi saya tambahkan gambarnya, nama gambarnya. Lalu ini untuk fungsi tampil. Ini fungsi tampil ini soal A ini mendeklarasikan untuk A ini objek A. Lalu A akan berisi dari list soal. Ini nanti akan terisi. Kalau yang ini untuk ini nomor dari pertanyaannya. Yang pertama untuk menampilkan nomor pertanyaan. Yang kedua gunakan untuk menampilkan soalnya. Ini ini ada J radio button 1 sampai 4 ini untuk pilihan jawabannya ini. Lalu ini digunakan untuk menampilkan gambar. Di fungsi ini untuk menampilkan gambar jika dari ini tadi soalnya tidak terdapat gambar. Ini seperti ini ada gambarnya. Kalau yang ini kan nggak ada. Ini jika kosong maka dia set iconnya 0.
atau tidak ditampilkan apa-apa, tidak menampilkan apa-apa. Jika memang ada file gambarnya, dia akan ditampilkan di JLabel 1. Ini codingnya, JLabel 1 set icon image. Lalu ini tata tombol digunakan untuk itu mengegrupkan, jadi untuk supaya J radio buttonnya itu terdiri dari satu grup. Lalu ini ada fungsi acak soal, ini digunakan untuk ya itu tadi sesuai namanya, mengacak soalnya. Jadi tidak selalu urut dari atas, bisa diacak melalui fungsi tersebut. Ini acak soal. Pertama kita mendapatkan dari jumlah soalnya, lalu jumlah ini acaknya berapa kali. Ini kita mendeklarasikan dari itu objeknya. Ini dimulai dari integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah kocokan, jadi ini dimulai dari 0 kocokannya sampai akhirnya ke 20 nanti. Jadi ini diulangin 20 kali karena jumlah kocokannya 20. Ini indeks acak sama dengan integer ini, jadi ini kan dia formatnya itu sebuah itu objek diberi ini karena supaya jadi integer. Ini seperti ini rumusnya. Ya kalau dijelasin satu-satu mungkin agak lama ya, jadi mungkin next aja. Seperti inilah tampaknya. Lalu lanjut ke ini cek jawaban. Ini fungsi cek jawaban digunakan untuk mengecek apakah radio button yang kita klik itu merupakan jawaban yang benar atau bukan. Jadi dimulai dari ini deklarasi integer kunci jawaban. Oh ya, pertama deklarasi ini dulu. Lalu untuk kunci jawabannya disimpan di variabel kunci jawaban. Ini jawaban user dikasih -1. Ini fungsinya untuk ini tadi. Ini digunakan untuk itu mengecek apakah J radio button 1 itu benar jawabannya, dan seterusnya di J radio button 2, J radio button 3, J radio button 4. Lalu ini akan dicek. Ini digunakan, sebenarnya ini digunakan untuk itu sih, untuk menyimpan dari jawaban yang dipilih oleh user. Lalu jika udah terpilih nanti akan tersimpan di jawaban user. Setelah itu jawaban user tadi dicocokkan dengan kunci jawaban. Jika jawabannya benar, maka ini variabel benar akan bertambah 1. Jika salah, maka variabel salah akan bertambah 1. Itu penjelasannya. Dan ini ada satu lagi yang ini cukup berguna codingnya, yaitu dengan ini set location relative to null. Ini digunakan supaya setiap kita menjalankan merunning programnya, dia nggak acak munculnya. Seperti ini kan akan acak munculnya. Nah, setelah diberi coding ini, dia akan selalu berada di tengah saat di run. Nih, jika tidak, maka dia akan acak munculnya. Umpama di sini taruh lagi. Oh, mungkin tadi codingnya udah tersimpan ya di sistemnya, jadi kita beri aja supaya selalu berada di tengah supaya rapi. Dan ini nanti
akan jadi urut memanggil dari fungsinya. Pertama, kumpulan soal. Untuk kumpulan soal sendiri ini tadi di sini pertama memanggil ini dulu untuk menyimpan ini soalnya tadi. Kedua akan memanggil fungsi acak soal. Nanti soal yang ini ada di sini akan diacak. Di fungsi kumpulan soal ini akan diacak soalnya di fungsi acak soal. Lalu fungsi tata tombol ini digunakan untuk mengegrupkan dari itu tadi radio buttonnya supaya menjadi satu kesatuan. Lalu ini yang terakhir tampil, jadi nanti dari kumpulan soalnya ini dari soalnya ini akan ditampilkan, terus pilihan jawabannya juga. Lalu ada kunci jawaban dan poinnya. Nah, oke, kita coba jalankan programnya. Langsung aja kuis. Ayo mulai. Nah, ini kita bisa lihat acaknya sudah bisa berjalan ya. Karena soal yang pertama adalah apakah versi Android pertama yang menggunakan nama dessert atau makanan penutup. Tetapi yang ditampilkan adalah apakah nama versi Android dengan logo pada gambar di bawah ini. Ini udah acak ya, karena yang pertama ini soalnya, tapi yang muncul adalah ini. Dia adalah soal yang ke sekian ini. Langsung kita coba aja. Ini dia Android Clear logonya. Jawab. Lalu ini apakah versi Android? Apakah versi 1,5 Android? Ya, kita coba jawab acak. 1,1 adalah beta, 4,0 adalah 2,0 adalah V. Ini ICS. Ini adalah Android, logonya Android Honeycomb. Apakah versi Android yang 2,3 adalah Gingerbread. Ini adalah logo Android versi donut. Ini cupcake. Oh, ini froyo atau frozen yogurt. Lalu 3,0 adalah jelly bean. Nah, ini adalah versi Android yang nggak terbaru sih, cuma memang masih baru ya, versi lollipop. Kita jawab aja, langsung aja. Mana adalah 2,2 adalah ini adalah gingerbread. Yang paling terbaru saat ini adalah marshmallow. Jadi kalau Android sendiri sih dia menggunakan nama-nama dessert ya, jadi makanan penutup dan sesuai abjad, jadi mulai dari A sampai yang terbaru ini marshmallow huruf M. Ini skornya bisa tampilkan, jadi setiap soal ini jika benar bernilai 5 poin. Ini jadi yang benar dikalikan 5, 25 poin, sedangkan dari 18 soal tadi yang salah adalah 13 soal. Jadi ini ada tombol home dan ada tombol exit. Ini akan saya jelaskan. Untuk tombol home-nya terdapat di JForm yang ini, sebentar ya. N terakhir. Nah, ini. Untuk ini codingannya skor. Nah, ini ada. Ini pertama kita membuat ini dulu, deklarasi sebuah variabel untuk menyimpan nilainya. Ini kita panggil dari
yang sebelumnya, supaya kita mendapatkan nilai dari benar dan salahnya akan tersimpan di variabel b dan s. Ini nanti akan dipanggil di sini. Nah, ini nanti dari total benarnya akan dikalikan 5 karena setiap soal yang benar bernilai 5 poin. Nah, ini cewek itu adalah benar. Maksud saya adalah ini nama variabel dari ini untuk menampilkan jumlah benarnya. Saya menggunakan nama cewek karena biasanya cewek kan maunya menang ya. Lalu dilanjutkan dengan salahnya. Ini saya kasih nama cowok. Ini salahnya untuk menampilkan jumlah salahnya. Lalu ini hore, ini untuk menampilkan skornya. Jadi nanti ini namanya adalah hore, namanya adalah cowok, dan ini adalah cewek. Jadi nanti saya akan menampilkan jumlah dari benar, akan saya taruh di cewek. Lalu untuk jumlah yang salahnya saya tampilkan di J-label yang saya kasih nama cowok. Lalu untuk skornya saya taruh di J-label dengan nama hore. Ini udah itu. Nah, lalu untuk ini buttonnya, button home. Dan di sini dia nanti kalau diklik akan kembali ke home. Nah, ini dari mana saya mendapatkan kode ini? Saya mendapatkannya dari home itu sendiri. Jadi dari sini di bawah sendiri. Jadi untuk memanggilnya bisa tinggal copy aja. Oke. Dan langsung saya hapus J-formnya. Jadi langsung dihapus dan memunculkan ini, lalu menghapus J-form dari N tadi. Ini akan, jika saya pencet tombol home, akan kembali ke layar utama home seperti ini nanti. Dan jika saya pencet exit, dia akan menutup aplikasinya. Jadi kita coba aja kembali ke menu home. Ini dia, kembali ke menu home. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mengenai kontak, codingnya juga akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fadli Nurrofik, NPI 146150509. Saya akan menjelaskan bagian kontak. Bagian kontak, desinya ada J-label, with text, dan J-button. Untuk J-labelnya, untuk edit teksnya, berikut diklik kanan edit text. Dan untuk edit teksnya sama, klik kanan untuk edit teksnya, edit teks. Untuk bagian J-button, untuk edit shortcode-nya, klik kanan 2 kali. Nah, ini untuk edit J-button home. Oke, kita akan kembali ke desikan. Nah, untuk J-button exit sama, kita klik dot. Untuk lihat shortcode ini dispose untuk menutup. Lalu kita kembali desikannya.
Oke, untuk bagian produknya sudah selesai saya jelaskan. Untuk bagian about akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ainun Yahya, NWI 1450 5119. Sekarang saya menjelaskan tentang about. Sebelum ke codingannya, kita lihat dulu ke GUI-nya. Kita run. Kita klik about, nanti kita muncul seperti ini. Kalau kita klik tombol home, kita balik lagi. Terus kalau kita klik lagi bootnya, kita klik exit, itu akan hilang filmnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan codingannya. Untuk about, itu nama about di atas ini, saya akan pakai label. Sedangkan isi dari about kita pakai text area ini ya. Sedangkan tombol home sama exit saya akan pakai button ini. Terus kalau udah, kita klik buatnya ini. Boom. Terus kita copy ini Java Totality ke materinya itu. Ini isi dari tombol home yang tadi itu. Dan ini isi dari codingannya tombol exit itu yang ini. Kita balik lagi ke desain. Itu aja presentasi saya untuk menjelaskan GUI about kami ini. Sekian dari presentasi kami. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.